I take you to the candy shop. Tolong! Teriak Vania di dalam telepon. Saat ini Vania tengah melakukan telepon bersama mama dan papa. Vania, kenapa sayang? Ujar sang mama. Vania capek. Masa CEO? Vania yang sekarang ngasih Vania banyak banget berkas. Ya ampun sayang, mama kira apaan ih? Jawab sang mama. Makanya di kantor papa aja, ledek sang papa. Sama aja, Vania capek mau nikah aja, keluh Vania. Yakin Vania mau nikah? Tanya mama. Iya mah, mau banget malah. Vania capek kerja, rengek Vania. Baru juga nyoba kerja udah ngeluh, gimana mau jadi CEO? Udah ah, Vania sibuk, nanti gak selesai kerjaan Vania. Bye mama, bye papa, ujar Vania langsung memutuskan sambungan telepon tersebut. Selang beberapa detik, notif di HP-nya Vania pun berdering. Ternyata yang mengirimkan pesan Duda Killer. Bapak Duda Killer, besok temani saya bertemu klien meeting saya. Vania. Maaf pak, asisten Pak Kedriko gimana? Bapak Duda Killer. Asisten saya sakit, kamu gantiin dia. Vania. Iya pak, baik. Ada-ada aja maunya si Duda tua ini. Emang bener umur segitu lagi lucu-lucunya, ucap Vania sambil tertawa mendengar omongannya sendiri. Setelah kurang lebih 3 jam akhirnya Vania menyelesaikan semua berkas tersebut. Dan sekarang sudah pukul 1.25 menit, Vania langsung merebahkan dirinya di kasur. Akhirnya merasakan indahnya dunia kasur. Vania gak sadar lagi ia langsung terlelap begitu saja. Untung saja Vania menyalakan alarm sangat banyak. Ia bangun lebih cepat dari biasanya. Kalau telat ngomel lagi tuh si Duda. Vania bergegas berangkat walaupun ia tahu di kantor pasti hanya ada satpam dan OB. Permisi pak, ucap Vania berjalan masuk ke dalam kantor. Lah, Mbak Vania cepat banget datangnya. Belum ada orang mbak di kantor, ucap Pak Satpam, satu-satunya yang tahu nama Vania karena Vania dari awal masuk sudah berkenalan dengan Satpam parkiran kantor. Iya nih pak, soalnya ada urusan penting sama Pak Kedriko, jawab Vania. Oh gitu mbak, semangat ya mbak kerjanya. Tenang, akan saya jaga mobil mbak Vania di sini, ujar Satpam. Oke deh pak, saya ke dalam dulu ya. Vania berjalan masuk ke dalam, dan benar saja belum ada pegawai kantor satupun. Vania masuk ke ruang kerjanya. Ia duduk untuk memeriksa sekali lagi berkasnya sambil menunggu Kedriko datang ke kantor. Pukul 7:00. Pintu ruang kerja Vania terbuka dan ternyata itu Kedriko. Pagi pak, sapa Vania menundukkan setengah badannya. Berkasnya mana? Ini pak, sudah saya periksa juga pak, jawab Vania memberikan semua berkasnya. Baik, sekarang ikut saya untuk meeting dengan klien saya, ucap Kedriko. Baik pak, sekarang? Tanya Vania. Iya. Vania mengikuti Kedriko berjalan keluar ruangan sampai menuju keluar kantor untuk naik mobil. Saya naik mobil sendiri aja pak, ucap Vania. Saya bilang ikut saya. Kedriko langsung masuk ke dalam mobilnya. Vania berlari ikut masuk ke dalam mobil Kedriko. Ia duduk di samping Kedriko. Kali ini, ia merasa canggung karena tak terbiasa apalagi sekarang duduk di samping bosnya sendiri. Loh pak, kok ke restoran? Nggak jadi meetingnya pak? Tanya Vania bingung seketika. Sarapan? Saya belum sarapan. Kedriko langsung turun dari mobilnya. Vania mau tak mau mengikutinya. Pesan aja, ucap Kedriko. Baik pak. Vania gak akan nolak karena dia juga belum sarapan ketika berangkat ke kantor. Tak ada pembicaraan, Vania hanya diam sambil melihat sekelilingnya. Dan ini baru pertama kalinya ia masuk ke restoran terlihat mewah. Bahkan makanannya gak ada di bawah 200k. Udah nikah? Tanya Kedriko tiba-tiba. Vania langsung menghadap Kedriko. Hah? Siapa pak? Saya, ucap Vania. Iya kamu, siapa lagi? Belum pak, pacar aja gak punya, jawab Vania menundukkan kepalanya. Mau nikah? Tanya Kedriko. Vania langsung mendongakkan kepalanya lagi ke arah Kedriko. Enggak pak, saya gak mau nikah. Kedriko hanya menganggukkan kepalanya lalu kembali dengan HP-nya lagi. Vania juga ikut memainkan HP-nya. Saat makanan sudah tiba, mereka makan tanpa ada suara sedikit pun.
Setelah selesai makan, mereka kembali lagi ke dalam mobil untuk menuju kantor tempat Kedriko akan meeting. Maaf Pak, sebelumnya saya benar-benar gak ngerti gimana jadi asisten, ucap Fania. Ikutin saya aja. Baik Pak. Selama seminggu kamu jadi asisten sekaligus sekretaris saya, ucap Kedriko. Hah? Seminggu Pak? Iya, saya tidak terima penolakan, ujar Kedriko. Fania yang mendengar itu rasanya ingin memukul wajah Kedriko detik itu juga. Milik Fania, Messengers, Yesterday, 23:59. Fania, Papa, Mama, masa Fania dijadikan asisten plus sekretaris duda itu? Mama gue, heh Fania, gak boleh ngomong gitu. Papa sugar daddy, duda? Kan enak, gak perlu ngerjain berkas sebanyak itu lagi. Fania, gak mau Papa, Fania mau berhenti kerja aja Pak. Sore ini saya mau flight ke Singapura. Kamu ikut saya, ucap Kedriko. Baik Pak. Fania gak bisa nolak lagi karena percuma. Fania pulang ke apartemennya terlebih dahulu. Ia menyiapkan semua baju serta barang-barang miliknya karena sore ini ia akan menemani Kedriko flight ke Singapura untuk urusan kerja. Semoga gue dapat CEO kaya kan di Singapura. Lumayan, hitung-hitung sambil cuci mata. Fania terkekeh senang membayangkan hal tersebut. Status Fania di Instagram, naik private jet, tahu nggak kalian? Berapa hari Pak di Singapura? Tanya Fania dengan mental kuatnya. 5 hari, jawab Kedriko singkat sambil mengetik HP-nya. Fania hanya mengangguk lalu duduk di bangku yang sedikit jauh dari Kedriko. Gimana ya rasanya tidur di kasur itu? Anjir, gue bener-bener pertama kali naik private jet. Gumam Fania dalam hati ketika melihat ke arah kasur di ruangan yang terbuka pintunya. Kenapa? Tanya Kedriko. Enggak apa-apa Pak, jawab Fania langsung membuka laptopnya mengalihkan pandangannya. Fania sangat takut ketika naik pesawat adalah turbulen. Dan benar saja beberapa menit kemudian pesawat mengalami turbulen. Mama, Fania takut, teriak Fania langsung memeluk lututnya karena biasanya ia langsung memeluk mamanya. Kedriko yang mendengar itu langsung melepas sabuknya berlari ke arah Fania. Fania, Kedriko yang berdiri di samping Fania langsung dipeluk olehnya. Fania takut, Fania gak mau turbulen. Ini hanya sebentar. Kedriko sangat kaget karena Fania langsung memeluknya tanpa aba-aba. Saat turbulen sudah berhenti, Fania langsung sadar. Maaf Pak, saya minta maaf. Fania menundukkan kepala yang merasa bersalah. Gak apa-apa. Kenapa dari awal gak bilang kalau kamu takut dengan turbulen? Tanya Kedriko. Iya Pak, maaf Pak saya salah. Maaf Pak, saya benar-benar gak bermaksud memeluk Pak Kedriko, ucap Fania yang merasa bersalah sekaligus bersalah. Gak apa-apa, lanjutkan pekerjaan kamu. Kedriko berjalan kembali ke tempat duduknya. Kamar kamu di sebelah, ucap Kedriko memberikan kartu kamar hotel pada Fania. Makasih Pak. Fania berjalan menuju kamar hotelnya. Ia masuk dan langsung berlari ke kasur. Akhirnya ketemu kasur lagi. Semoga hari ini gak ada jadwal padat buat nemenin tuh duda, ucap Fania nyaman dengan posisi berbaringnya. Pesan dari Bapak Duda Killer. Nanti malam ikut saya. Fania. Kemana Pak? Bapak Duda Killer. Ikut saja. Fania. Baik Pak. Mau kemana lagi sih nih aki-aki duda? Fania. Please, dari tadi ngatain dia mulu. Fania membersihkan dirinya dulu sebelum nanti malam akan jalan lagi. Ia mengeluarkan semua barangnya menyusun rapi agar tak pecah, apalagi skincare miliknya. Pecah ini nangis gue, ucap Fania mengelus botol skincare-nya. Sudah pukul 8, Fania keluar dari kamarnya dan ternyata Kedriko juga keluar dari kamarnya. Pak Kedriko? Sapa Fania yang merasa canggung karena bertatapan. Ikut saya. Kedriko berjalan di depan Fania. Fania mengikutinya di belakang. Mereka naik mobil yang terlihat sangat mewah. Pak, maaf. Saya harus ganti baju dulu, kan mau meeting, ucap Fania. Siapa yang bilang meeting? Tanya Kedriko. Fania menatap bingung Kedriko. Jadi ini gak meeting Pak? Tanya balik Fania. Enggak, temenin saya ke suatu tempat. Kedriko langsung mengendarai mobilnya ke suatu tempat yang ia sering kunjungi jika ke Singapura. Pak, ini kita ke klub. Fania kaget karena ini pertama kali untuknya.
Di luar jam kerja jangan panggil saya Pak, ujar Kedriko. Terus saya panggil apa? Terserah kamu, asal jangan Pak. Kedriko keluar dari mobilnya. Ikuti saya. Vania berjalan mengikuti Kedriko masuk ke dalam sebuah bar atau klub yang sangat mewah dari bar atau klub lainnya. Vania benar-benar takut karena ini pertama kalinya. Saat ia masuk, tangannya langsung ditarik oleh salah satu orang asing. "Ah, Pak Kedriko," teriak Vania. Kedriko yang mendengar itu langsung berbalik arah. Kedriko menghampiri Vania, langsung menarik pinggang Vania. "It's mine, damn it." Kedriko berjalan dengan tangan memeluk pinggang Vania. "Pak, ini tangannya." Vania berusaha melepas tangan Kedriko di pinggangnya. "Diam, mau yang kayak tadi," bisik Kedriko. Vania langsung diam dan mengikuti kemanapun Kedriko membawanya. Akhirnya mereka sampai di suatu ruangan yang sepertinya VIP. "Gak usah takut, kamu hanya duduk untuk menjaga saya." Kedriko duduk di sofa dalam ruangan tersebut. "Duduk saja, saya gak akan macam-macam ke kamu." Kedriko. Vania duduk di sofa depan Kedriko. Terlihat Kedriko memesan 3 botol minuman yang sepertinya mengandung alkohol semuanya. "Kamu bisa minum alkohol?" tanya Kedriko. Vania menggeleng. "Enggak, Pak." Ket, ujar Vania. "Oh oke, saya mau mengistirahatkan pikiran dulu." Kedriko menuang minuman tersebut ke gelasnya dan langsung meminum sambil mengisap rokoknya. Vania sebenarnya gak tahan asap rokok. Ia terus mengibaskan di depan wajahnya. "Kenapa? Gak kuat asap rokok?" tanya Kedriko. Vania mengangguk. "Maaf kalau gitu saya tunggu di mobil saja." Vania berdiri. "Di sini saja, saya akan mematikannya." Kedriko menginjak rokoknya lalu kembali minum. Sudah 15 menit Vania hanya melihat seorang duda kaya yang sedang menenangkan pikirannya dengan cara meminum-minum beralkohol sangat banyak. "Vania, it's you," ucap Kedriko tiba-tiba dengan gerakan mulai sempoyongan. "Pak, Kedriko kenapa?" Vania berdiri menangkap tangan Kedriko yang berdiri sempoyongan. "Ayo kita pulang," ucap Kedriko langsung memeluk pinggang Vania. Vania langsung membawa Kedriko keluar. "Duda pakai mabuk segala, untung lo gak sadar, bisa gue kata-katain lo," ucap Vania membawa masuk Kedriko ke dalam mobil. Ia yang menyetir walaupun bingung ia tetap mencoba menuju hotel. Halo Navers semuanya, ketemu lagi nih dengan Mimin di episode yang ketiga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di channel Mimin, channel Feby Toloka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, karena sesungguhnya dukungan